warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa hari ini masih dalam keadaan kita berduka karena apa? Kita masih belajar dari rumah, kita harus kemana-mana memakai masker. Nah, Ustaz coba dulu ya maskernya. Nah, jadi kita taati peraturan pemerintah untuk selalu memakai masker. Nah, masker ini penting untuk menjaga kita dari serangan-serangan virus yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tentang apa? Kita akan mengenal tentang prosakata atau kosakata dari sumber daya yang ada di sekitar kita, yang sumber daya terbesar atau sumber energi. Nah, baiklah teman-teman, sumber energi yang terbesar yang ada di dunia itu apa sih? Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya, setiap hari kita melihatnya, setiap hari kita membutuhkannya. Apa itu? Nah, bagus sekali, dia adalah matahari. Nah, jadi matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Karena apa? Karena matahari itu yang mampu untuk menyinari dunia ini, sehingga ada siang. Terus selain itu sangat bermanfaat sekali. Apa sih manfaatnya? Ada berbagai macam manfaat, tentunya manfaat buat manusia dan juga untuk makhluk hidup yang lainnya, misalkan tumbuhan. Nah, sumber daya yang ada di dunia itu selain matahari ada apa saja sih? Nah, contohnya ada di sini. Ada angin, terus ada air, ada angin tadi, air, listrik yang kita gunakan setiap harinya. Terus ada juga energi kimia. Itu adalah beberapa energi yang ada di dunia ini. Nah, dan yang terakhir ada yang sering kita gunakan, energi fosil. Mungkin teman-teman baru mendengarkan energi fosil. Apa tuh energi fosil itu? Nah, energi fosil merupakan energi yang apa? Nah, energi yang berasal dari makhluk hidup yang sudah berjuta-juta tahun lamanya, yang sudah meninggal menjadi fosil ini. Itu yang namanya energi fosil. Nah, baiklah teman-teman. Jadi sumber energi terbesar tadi matahari tadi, untuk memanfaatkannya ada beberapa macam cara. Yang pertama tadi ada memanfaatkan secara langsung. Dengan cara apa? Kita menjemur pakaian, kita menjemur kerupuk, kita menjemur garam, membuat garam, dan juga menjemur hasil panen. Itu adalah cara bagaimana pemanfaatan matahari, cahaya matahari secara langsung. Nah, untuk pemanfaatan sumber energi secara tidak langsung bagaimana contohnya? Nah, contohnya ini ada sebuah gambar apa ini? Nah, bagus sekali. Ini adalah gambar lampu yang di atasnya ada sebuah alat untuk apa? Untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Namanya adalah panel surya. Nah, panel surya ini fungsinya untuk apa? Mengubah cahaya matahari menjadi listrik yang untuk penerangan. Nah, panel surya ini banyak kita temui di mana? Di pinggir-pinggir jalan. Pasti kalau kalian ke jalan raya nanti ada sebagian lampu yang di atasnya ada panel suryanya. Nah, selain panel surya ada beberapa macam lagi untuk sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik. Ada apa saja ya alat pembangkit listrik itu? Selain mengandalkan cahaya matahari, kita juga manusia juga mengandalkan yang namanya air.
angin, udara, dan fosil. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk pembangkit yang alat pembangkit listrik selain menggunakan cahaya atau sumber energi terbesar yaitu matahari. Terus Ustadz akan tampilkan beberapa contoh dari pembangkit listrik. Nah, contohnya ini, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu ada pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya, namanya PLTS. Lalu ada juga pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu, ada PLTB. Dan yang keempat ada pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Terus ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, PLTGU. Ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, pembangkit listrik tenaga ombak, PLTO, dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga sampah, PLTSA. Nah, semua energi-energi yang kita buat menjadi sumber energi tadi di alam itu pasti tidak akan bertahan lama. Dia akan semakin lama semakin berkurang. Maka dari itu kita juga harus memanfaatkannya secara maksimal. Kalau ketika tidak digunakan, ya harus dimatikan. Contohnya kalau pembangkit listrik tadi, ketika kita belajar berarti kita membutuhkan lampunya seperlunya saja. Kalau kita menonton TV, kalau sudah tidak ditonton harus dimatikan, seperti itu. Jadi kita juga harus menghemat energi listrik. Karena apa? Untuk mendapatkan energi listrik itu sangat susah sekali. Bagaimana kalau energi tadi sudah tidak ada di bumi ini? Apakah kita bisa membuat sebuah listrik? Tentunya susah sekali untuk membuat listriknya itu. Jadi Ustadz harap teman-teman semuanya bisa memanfaatkan listrik itu secara bijaksana. Jadi ketika tidak digunakan itu harus dimatikan. Contohnya ketika menonton TV sudah tidak ditonton lagi, harus dimatikan. Ketika malam hari lampu dinyalakan, tapi ketika sudah pagi hari lampunya dimatikan. Supaya apa? Supaya menghemat energi listrik. Dengan kita menghemat energi listrik, kita akan menjaga dunia ini dari kekurangan energi listrik. Karena apa? Energi listrik itu sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 5M.